Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tifal Hidayat dengan NIM G701252070. Saya dari kelas B, program studi farmasi. Nah, tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pengganti dari ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan. Nah, jadi kami disuruh untuk membuat poster dan kami analisis kasus tersebut, dia melanggar apa, terus apa penyebabnya, dan solusi yang bisa kita berikan. Nah, yang pertama di sini saya mengambil kasus yang mengenai bijak di media sosial. Yang pertama, narasi dari kasus tersebut. Izin. Nah, narasinya yang pertama adalah ada seorang perempuan yang merupakan konten kreator yang membuat konten itu seperti biasa. Dia membuat konten komedi, terus dia itu hanya membuat konten-konten biasa yang menurut saya itu tidak bisa dihujat karena dia hanya buat biasa saja. Namun ternyata ada beberapa anonim dari orang-orang yang di platform ini, dia itu menghujat tiba-tiba dari dari korbannya. Dia hujat, dia melakukan body shaming dan juga cyberbullying, yang mana dia mengarah ke fisik. Nah, tentu hal itu tidak dapat dibenarkan, yang mana dia telah melanggar hak dan kewajiban. Hak yang dia langgar itu adalah termasuk tindakan cyberbullying dan body shaming yang melanggar hak, yang mana seseorang layak untuk dihormati martabatnya, mendapatkan rasa aman dan bebas dari penghinaan. Selain itu, para pelaku juga telah melanggar kewajiban sebagai pengguna media sosial untuk menjaga etika komunikasi, menghormati orang lain, dan menggunakan media sosial secara bijak. Nah, tindakan tersebut dapat melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik di media elektronik. Nah, selanjutnya, apa penyebab dari kasus tersebut? Di sini saya mengambil 6 penyebab, yang mana penyebab pertama itu karena kurangnya etika dalam menggunakan media sosial, sehingga banyak orang yang bebas memberikan komentar secara negatif. Yang kedua itu karena budaya body shaming itu dianggap sudah hal lumrah di Indonesia, jadi mereka melakukan itu tanpa memikirkan dampaknya terhadap korbannya. Yang ketiga itu karena anonimitas di internet itu membuat pelaku itu merasa aman, jadi kayak tidak ditahu juga dia siapa, jadi dia merasa kayak, oh sudahlah, sembarang saja bak komen, jadi ya tidak ditahu siapa. Namun itu tidak bisa dibenarkan. Yang keempat itu adalah mentalitas ikut-ikutan ketika melihat banyak orang komentar negatif terhadap korban. Selanjutnya itu rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak psikologis cyberbullying terhadap korban. Dan terakhir adalah kurangnya rasa empati dan menghargai martabat orang lain di media sosial. Yaitu penyebab munculnya kasus tersebut. Nah, baik, selanjutnya apa solusi yang bisa kita ambil? Nah, di sini kita dapat melakukan 6 solusi yang saya sudah ringkas, yang mana diharapkan kedepannya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Yang pertama itu adalah sharing komentar sebelum menulis agar tidak menyakitkan hati orang lain. Yang kedua itu adalah optimalkan edukasi literasi digital dan etika bermedia sosial. Yang ketiga, laporkan akun pelaku cyberbullying dan body shaming. Yang keempat adalah utamakan rasa empati dan saling menghormati di media sosial. Yang kelima adalah support atau dukungan kepada korban agar tetap percaya diri. Dan yang terakhir adalah ikuti aturan hukum dan gunakan media sosial secara bijak sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Baik, itu mungkin penjelasan singkat mengenai poster saya. Saya harap poster ini dapat berguna dan dapat dimengerti. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.